Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, dan pada saat itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan seperti abu, kemudian disapu oleh angin yang hebat, sampai-sampai beterbangan, dan menjadikannya bumi terhampar rata. Setelah itu ditiupnya sangkakala, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali makhluk yang dikehendaki Allah. Tanda-tanda datangnya hari kiamat diantaranya adalah, keluarnya dukhan atau asap. Lalu keluarnya Dajjal, munculnya dabah, atau binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Yajuj dan Majuj, dan yang terakhir, api yang keluar dari arah Yaman, yang akan menggiring manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Aden, jurang Hadramaut di negeri Yaman, sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Kemudian ketika matahari terbit dari tempat terbitnya, maka ada sebuah pintu yang selalu terbuka lebar untuk bertaubat, sampai ketika apabila matahari itu tidak terbit lagi dari tempat asalnya, maka pada saat itu tidak akan bermanfaat lagi iman seorang dari jiwa yang sebelumnya belum beriman. Setelah alam semesta hancur secara total, dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru, dan proses menuju ke tempat yang sangat luas, tempat berkumpulnya para makhluk pertama, hingga makhluk terakhir. Kalian mungkin pernah mendengar ketika duduk di bangku sekolah dasar, istilah dari Yaumul Hasir, yaitu hari ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat itu setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Setelah itu lenyaplah pelindung palsu, yang mereka ada-adakan. Selanjutnya, mereka semua di padang mahsyar, berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah, lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah, walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Yaitu, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian juga langit, dan mereka manusia, berkumpul di padang mahsyar, untuk menghadap Allah yang Maha Esa. Dan bumi padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan dari Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka, diberikan kepada masing-masing nabi-nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak akan dirugikan. Kemudian manusia itu akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok orang yang bersukaria, kelompok orang yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, 10 orang di atas unta, dan sisanya di antara mereka akan digiring oleh api, dan api itu akan menemani mereka pada waktu pagi, waktu siang, dan di waktu sore hari. Ketika itu kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Kelak di hari kiamat, mereka akan lebih kuat dan lebih tahan, berdiri selama sekian tahun tanpa makan dan minum, kecuali beberapa golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Pada hari itu, matahari akan didekatkan jaraknya sejauh 1 mili di atas mereka. Sungguh, aku belum tahu apa yang dimaksud dengan 1 mili ini, apakah 1 mili jarak memandang? Wallahu alam, pada hari itu, diberitahukan kepada mereka apa saja yang mereka kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikannya atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh suatu janji yang pasti kami tepati, dan kami akan melaksanakannya, tetapi kami tetap merahasiakan waktunya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Wallahu alam bisawab.